Hey guys, sekarang kita sudah melewati bulan Ramadan 1446 Hijriah. Kadang sedih rasanya ninggalin bulan penuh berkah itu. Tapi di sisi lain kita akan masuk ke musim lebaran. Tentunya sebagian dari kalian ada yang mudik ke kampung halaman, bukan? Jadi, mudik adalah momen tahunan yang penuh perjuangan. Siapkan mental, tenaga, dan stok kesabaran ekstra. Jangan cuma siapin koper dan oleh-oleh, tapi juga fisik yang prima. Kalau perlu, latihan dulu dengan duduk lama di kursi sempit, supaya nanti nggak kaget kalau kena macet belasan jam. Jangan lupa cek kendaraan sebelum berangkat, karena mobil atau motor juga butuh perhatian. Bukan cuma kita yang harus minum vitamin. Pastikan oli, rem, tekanan bak, dan semua komponen dalam mesin prima. Jangan sampai di tengah jalan malah berhenti bukan karena istirahat, tapi karena kendaraan mogok. Kalau naik kendaraan umum, beli tiket jauh-jauh hari supaya enggak kena harga yang lebih mahal dari harga tanah di ibu kota. Oke, sebelum kita lanjut ke topik intinya, seperti biasa, kita minta kepada kalian semua untuk support channel ini dengan like, comment, share, dan subscribe. Oke, kita start dulu intro ya guys. Barang bawaan juga harus diperhitungkan. Ini mudik, bukan pindahan rumah. Kalau semua isi lemari dibawa, nanti malah bingung sendiri pas pulang bawa oleh-oleh tambahan. Yang penting, bawa pakaian secukupnya, obat-obatan pribadi, dan perlengkapan esensial. Buat yang bawa anak kecil, siapkan mainan atau hiburan biar nggak rewel di jalan. Selain itu, perjalanan bisa panjang dan macet, jadi siapkan cemilan, minuman, dan playlist favorit. Kalau bawa kendaraan sendiri, jangan lupa bawa uang tunai secukupnya, karena masih banyak rest area atau tempat makan pinggir jalan yang belum menerima pembayaran digital. Ketika sudah di jalan, pastikan waktu keberangkatan sudah diperhitungkan. Kalau bisa, berangkatlah di luar jam padat supaya perjalanan lebih lancar. Tapi kalau tetap kena macet, ya sudah, nikmati saja. Karena ini sudah jadi bagian dari budaya tahunan. Yang penting jangan sampai stres. Ingat, kemacetan itu bukan perlombaan siapa yang paling banyak klakson. Yang bawa kendaraan juga harus paham kondisi tubuh. Jangan paksakan diri menyetir saat mengantuk. Berhenti setiap 3-4 jam untuk istirahat, stretching, dan minum air putih agar tetap bugar. Kalau bisa, gantian menyetir dengan anggota keluarga yang lain yang bisa mengemudi. Google Map memang membantu, tapi jangan 100% percaya. Kadang rute tercepat yang direkomendasikan malah berujung petualangan di tengah sawah atau gang sempit yang bahkan motor saja susah masuk. Selalu cek jalur yang akan diambil dan pastikan itu benar-benar jalan yang bisa dilewati, bukan sekedar garis biru di layar. Selain itu, pastikan saldo e-tol cukup kalau melewati jalan tol. Jangan sampai sudah antri panjang di gerbang tol, malah bikin panik sendiri gara-gara saldo kurang. Ketika waktunya balik ke kota, jangan sampai kaget dengan realita arus balik yang lebih ganas dari arus mudik. Kalau bisa, atur jadwal kepulangan agar tidak bersamaan dengan jutaan orang lainnya yang juga ingin kembali ke perantauan. Kemacetan saat balik ke kota bisa lebih parah daripada waktu berangkat. Bahkan kalau di mudik kita masih bisa menikmati pemandangan sawah dan gunung, pas arus balik yang ada cuma deretan mobil dan truk sepanjang mata memandang. Jadi, sabar adalah kuncinya. Sesampainya di rumah, jangan langsung buru-buru masuk kerja kalau badan masih lelah. Beri diri sendiri waktu sehari untuk recovery, biar nggak masuk kantor dengan tampang zombie. Kalau perlu,
Buat stok makanan atau belanja sedikit sebelum mudik, supaya begitu sampai rumah gak perlu repot-repot cari makanan dalam kondisi capek. Yang penting mudik aman, balik selamat. Dan yang paling utama, tetap waras. Selamat perjalanan dan semoga perjalanan mudik kali ini menyenangkan. Dan semoga kalian sehat selalu.